هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memiliki sifat Maha Memberi walaupun tanpa diminta. Dan pemberian Allah tidak seperti pemberian manusia. Begitu pula bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, maha bijaksana. Jika kita bersyukur dan memuji atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengatakan kepada kita, kepada hamba yang bersyukur, apakah masih ada keperluan yang lain yang engkau butuhkan? Berbeda dengan sifat makhluk yang terbatas. Bila kita ucapkan jazakumullah, kita ucapkan terima kasih, maka orang itu akan mengatakan sama-sama. Tetapi Allah berbeda, zat yang maha dahsyat. Jika kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, maka Allah katakan la azidannakum, Allah akan tambah nikmat itu. Di antara nikmat yang terbesar adalah diutusnya seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi, penutup para rasul, penyempurna syariat yang sudah ditutup dengan kesempurnaan. Sampai terkait dengan masalah-masalah urusan apapun tidaklah kita lalui kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat suasana cuaca di pagi hari ini, Masya Allah, sejak dari jam 3-an lebih kurang ini hujan luar biasa, tidak berhenti. Kami teringat akan sebuah kisah yang sangat luar biasa yang perlu kita jadikan contoh. Seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling tua usia 12 tahun. Artinya ibu ini masih muda secara usia. Tetapi dahsyatnya
ibu ini sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Seorang ibu yang soleha, seorang wanita yang tegar, dengan keterbatasan ekonomi, dengan rumah yang serba keterbatasan. Kalau kita lihat dari luar, rumah itu rasa-rasanya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Tapi begitulah Allah jika berkehendak. Apapun bisa terjadi, kun fayakun. Dia mendidik anaknya dengan penuh dengan kesabaran. Setiap hari dia ajarkan Al-Quran, dia berikan waktu untuk mendengar, untuk menyimak, untuk membenarkan bacaan anaknya. Dengan keterbatasan harus bekerja, dengan ekonomi yang serba sulit, kemudian anaknya tumbuh. Sampailah pada tahapan kuliah, kemudian sukses ketiga-tiganya, dan orang tuanya diminta untuk pindah rumah. Ikut anak-anaknya, tetapi ibunya tidak mau. Ada sejuta kenangan yang indah di rumah itu. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang membuat kita sangat merasa iri. Ketika orang tua ini meninggal, ibu ini meninggal, dimakamkan oleh anaknya. Anaknya Masya Allah jadi orang yang soleh dan soleha. Salah satu anak yang tertua ingat bahwa ibunya pernah menaruh secari kertas di antara bebatuan rumah yang ada bolongnya, lubangnya. Maka dia ingat, lalu kemudian diambillah secari kertas itu. Setelah diambil, rumah langsung bergoncang, mereka bertiga keluar, kemudian tak lama rumah itu roboh. Ketiga bersaudara ini heran, kok bisa? Lalu kemudian dibuka di dalam secari kertas itu, ternyata ibunda yang hafal Quran, yang sholat tak pernah lepas, yang selalu menyediakan waktu untuk bertadabur, untuk bertilawah, untuk menghafal Quran. Kami tidak tahu, kami membayangkan mudah-mudahan ada keluarga di antara kita yang hadir, yang selalu punya jadwal khusus antara suami dan istri serta keluarga besarnya untuk bertilawah bersama-sama. Dibuka kertas itu, ternyata isinya fasmud bi amrillah. Diam, kokoh, tetaplah seperti ini atas perintah Allah. Karena waktu hujan turun dengan lebat, orang-orang sudah memprediksikan dan mengira bahwa rumah itu akan roboh. Tetapi tetangganya dikejutkan dengan kekokohan rumah itu. Walaupun usianya rumah ini sudah sangat-sangat tua sekali, namun tidak rusak sedikit pun. Ada rumah tetangga yang sempat rusak, tetapi rumah itu tetap kokoh. Dibuka Bapak Ibu, isinya fasmud bi amrillah. Diamlah, kokohlah, kuatlah atas perintah Allah. Sehingga rumah itu walaupun hujannya lebat, anginnya kencang, tak tersentuh sedikit pun oleh bencana. Kenapa? Karena ketika dia menulis, keyakinan ketawakalannya kepada Allah itu sangat kuat bahwa Allah akan menjaga rumahnya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kita berbaik sangka kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, ibadah yang kita lakukan. Maka seperti Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada Sungai Nil. Ketika itu terjadi kegiatan aktivitas jahiliyah, setiap tahun selalu ada yang dikorbankan, wanita cantik dilemparkan di Sungai Nil. Tetapi begitu Umar mengirimkan surat, di dalam surat itu disebutkan asma Allah, kemudian diperintahkan dan disebutkan lagi nama Allah. Setelah surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, lalu kemudian Sungai Nil itu terdiam dan tidak lagi membutuhkan
kurban yang harus dikorbankan. Dan ini perlu kita coba untuk menakar keimanan kita, ketakwaan kita seberapa kuatnya. Mungkin yang punya sawah ketika tikusnya banyak, tulis di secari kertas Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Tetapi harus yakin. Setelah itu tancapkan di dalam tanah. Lihat hasil kebunnya, ada peningkatan. Kita lihat tikusnya berkurang atau malah pergi. Kalau itu terjadi, berarti kualitas iman kita insya Allah sudah mulai tinggi dan naik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar mukaddimah melihat suasana seperti ini, maka memang harus kita memperbanyak persiapan mengokohkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas adalah al-ajrul kabir 'alal amali al-yasir. Dahsyatnya pahala atau pahala dahsyat di balik amalan ringan. Bapak Ibu, usia kita sudah tidak muda lagi. Jatah hidup kita sudah berkurang. Meraih surga rasanya ya Allah jauh, sulit. Allah itu ngiming-ngimingi kita, memberikan kabar baik kepada kita, ayo ini dong surganya. Nanti kalau kamu berlaku baik ini ganjarannya. Tetapi karena sifat Allah yang Rahman dan Rahim, Allah tidak hanya memberikan iming-iming, tetapi Allah juga memberikan jalan pintas. Jalan pintas sehingga tua, muda, kaya, miskin, janda, gadis, siapapun, apapun statusnya, semua bisa mendapatkan peluang untuk masuk surga. Nah, itu terangkum di dalam kitab ini. Jadi kalau kitab ini dibahas sampai akhir, kita seolah-olah melihat surga sudah di depan mata. Kenapa? Ini isinya hadis semuanya. Kumpulan hadis-hadis sahih yang menceritakan, yang memberikan kepada kita bagaimana cara melakukan amalan sederhana tetapi pahalanya surga. Surga. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas ini. Ya. Di muqaddimah ini, saya bacakan dulu muqaddimahnya, lalu kemudian kita bacakan satu hadis yang bisa jadi membuat semangat kita untuk beramal semakin kuat. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna unwana hadzal kitab mustauha min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amila hadza yasiran wa ujira kasiran. Wa dzalika 'indama atahu rajulun minal ansar wa tashahhada syahadatal haqqi thumma taqaddama faqatala hatta qutila kama rawahu Muslim fi bab subutul jannati lisyahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan penulis mengumpulkan hadis-hadis pilihan ini karena terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara penggalan hadis itu adalah amila hadza yasiran wa ujira kasiran. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Sabit bin Qais. Sahabat yang belum pernah melakukan sholat, yang belum pernah berpuasa, yang tidak tahu bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dia masuk surga. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, belum melaksanakan rukun yang kelima, haji atau umroh, tetapi masuk surga.
Kisahnya Bapak Ibu, Amr bin Sabit bin Qais ini sebelum masuk Islam ada beberapa riwayat mengatakan profesinya, ada yang menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan. Tetapi ternyata beliau ini sering melakukan transaksi ribawi. Transaksi ribawi. Riba itu menjanjikan, tetapi dosanya na'udzubillah. Pertemuan sebelumnya saya tidak tahu sudah sempat membahas tentang dosa riba atau belum, ya. Yang jelas begini, untuk mengingatkan saja, kalau sudah insya Allah sebagai murojaah kita. Rasulullah pernah menyebutkan, membandingkan antara seorang laki-laki melakukan zina sebanyak 33 kali dengan seorang laki-laki yang memakan uang dari riba hanya 1 dirham. 1 dirham paling berapa? 10.000. Maka kata Rasulullah, dosa orang melakukan zina dibandingkan dengan orang yang makan uang dari hasil riba, itu 1 dirham saja, puluhan ribu bukan ratusan ribu uang kita, itu dosa riba lebih menakutkan daripada pelaku zina. Kebayang gak? Ya? Dan hari ini keterbatasan ilmu kita, hampir kita tidak bisa melewatkan atau tidak bisa menghindari riba. Mungkin di antara kita pernah menggadaikan sawah, pernah menggadaikan motor, betul? Ya. Kalau kita menggadaikan sawah kepada orang lain, orang yang menerima gadaian itu boleh tidak menanami sawah tersebut? Kira-kira Bapak Ibu boleh enggak? Saya gadaikan tanah ke beliau karena perlu duit. Saya gadaikan 50 juta untuk jangka waktu sekian tahun tak lunasi. Selama sekian tahun boleh enggak beliau manfaatkan tanah yang saya gadaikan? Hukumnya tidak boleh. Kalau dimanfaatkan jatuhnya riba. Sama dengan motor, pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan. Saya gadaikan motor ke beliau nih, Pak perlu duit, nih gadaikan motor, gitu kan? Insya Allah 2 bulan lagi tak lunasi. Selama 2 bulan beliau boleh enggak pakai motor yang saya gadaikan yang sudah ada di rumah beliau? Tidak boh. Kalau dipakai hukumnya riba. Oh ya Allah, kita banyak enggak ngerti ya. Maka masalah riba, fikih muamalah itu memang harus dibahas, mudah-mudahan nanti ya Ustaz Sanif yang akan membahasnya. Ya, di beberapa kajian kami sudah mencoba untuk membahas masalah-masalah fikih muamalah ekonomi Islam ini sangat penting. Ada arisan, ada cicilan, ada penemuan barang dan seterusnya. Nanti insya Allah kita singgung sedikit kalau di pas temanya. Nah, kembali ke Amr bin Sabit bin Qais ini, itu dulu masa jahiliyah. Tapi kemudian suatu hari dia ketemu dengan Rasulullah berserta beberapa orang, lalu bertanya, ya Rasulullah, mau hendak kemana engkau? Mau ke Uhud. Ada kaumku di mana? Semua mereka di sana. Akhirnya pergi, berangkatlah dia ke sana. Setelah berangkat, lalu kemudian sebelum berangkat itu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ane bantu atau saya masuk Islam dulu? Saya bantu ikut berjihad atau masuk Islam dulu? Kata Rasulullah, bersyahadat dulu baru baru ikut perang. Akhirnya dia bersyahadat, masuk Islam, berangkat bareng Rasulullah. Sahabat yang lain heran, Amr kesini ngapain? Karena sahabat yang lain belum tahu, taunya masih kafir.
Setelah dikasih tahu mereka senang, ikut berperang sampai kemudian beliau wafat, mati syahid. Ya, mati syahid. Lalu kata Rasulullah, amila hadza yasiran wa ujira kasiran. Orang ini amalnya sedikit, karena jarak dia Islam sampai dia wafat itu tidak sampai 1 hari. Tapi pahalanya dahsyat, sampai kata Rasulullah, dia termasuk ahli surga. Ya, ahli surga. Maka ya Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah itu tidak bisa kita takar dengan takaran manusia. Betul Bapak Ibu. Ummul Khair, seorang wanita penjual susu di pojok pasar. Allah catatkan namanya di masjid yang besar dan megah yang dibangun oleh seorang pemimpin, yang pada waktu itu raja ini pengen dikenang, kalau habis mati dia dikenang. Maka masjidnya itu dibangun tanpa ada bantuan orang lain dan disematkan namanya. Biasa kalau di Arab, kita kan kalau dapat bantuan masjid, bangun masjid, namanya itu selalu ditulis masjid nama orang yang nyumbang itu, ya kan? Masjid apa gitu ya. Ini juga sama. Tapi dilala sang raja ini mimpi berkali-kali, dia sebut kabus, mimpi buruk. Setiap kali mimpi, dia selalu melihat papan namanya itu dibuang dan diganti dengan nama seorang wanita. Tapi pada waktu itu belum sempat terbaca samar-samar. Sampai kemudian suatu hari dia bisa membaca papan nama yang ada di masjid itu yang menggantikan namanya Ummul Khair, ibu yang suka dengan kebaikan. Dicari sama pengawalnya, 10 hari baru ketemu. Tak satu pun orang yang kaya ini yang bernama Ummul Khair. Ternyata ini wanita yang sudah tua, nenek-nenek penjual susu di pojokan pasar. Dipanggil sama sang raja, ditanya, wahai Ummul Khair, apa yang kau lakukan sehingga aku mengalami mimpi seperti ini? Apakah engkau sudah ikut serta dalam pembangunan masjid? Maka Ummul Khair, wahai tuanku, aku ini wanita tua, tak punya harta, penjual susu. Tapi kata Ummul Khair, nah kata raja, sekarang nih tapinya ini. Tapi apa? Suatu hari saya melihat seekor himar itu keledai yang sedang membawa bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembangunan masjid. Saya tengok keledai itu pengen minum, tapi tidak sampai-sampai. Akhirnya saya geser tempat minum itu, air itu, akhirnya minumlah keledai itu. Setelah selesai, segar lagi dia lanjutkan perjalanan sampai di tempat pembangunan masjid. Cuman itu wahai raja. Oh, raja itu sadar. Raja itu sadar, ternyata saya berbuat ini karena manusia, tetapi nenek ini berbuat ikhlas lillahi ta'ala. Dia tidak mengeluarkan sepeser apapun dari hartanya, hanya menggeser tempat minum, tetapi pahalanya sama seperti orang membangun masjid. Diganti masjid itu jadinya Masjid Ummul. Jadi maknanya apa Bapak Ibu? Kalau ada peluang kebaikan, jangan pernah dilewatkan. Sekecil apapun. Maka Mbah almarhum Mbah Maimun, kita nggak pernah tahu kita masuk surga lewat amalan yang mana. Kalau kita lihat ada semut yang jatuh di air, di ember kita, di gayung kita, ya, di tempat minum kita, ambil, selamatkan. Angkat pakai jari, pindahkan ke meja. Siapa tahu semut ini yang mendoakan kita, Allah turunkan rahmat, penyebab kita masuk surga. Amalan yang sederhana, pahalanya surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab yang pertama dimulai dari ibadah. Dari ibadah. Ini ternyata amalan yang sering kita lakukan,
Tapi mungkin landasan hukum ini belum sampai ke kita, atau memang kita belum mentadaburi secara seksama sehingga kita menganggap amalan kita sederhana. Kita bacakan. An Uqbah bin Amir. Hadis ini dari Uqbah bin Amir. Qala kanat alaina ri'ayatul ibil. Faja'at naubati farawahtuha bi'ashiyyin. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaddisun nasa. Fa'adraktu min qawlihi ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Illa wajabat lahul jannah. Uqbah bin Amir menceritakan, dulu zaman kami itu mengembala onta. Pas giliran saya sampai sore itu onta sudah masuk kandang. Pas mau pulang ngelihat Rasulullah berdiri sedang ngasih nasihat, maka beliau nimbrung ikut. Ketika ngikut mendengarkan, beliau mendengar sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang melakukan berwudu, kan setiap hari kita wudu tuh, ya. Fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia sempurnakan wudunya. Summa yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian setelah wudu selesai dia berdiri melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Muqbilun alaihima bi qalbihi wa wajhihi, ketika sholat dia betul-betul menghadap dengan wajah dan hatinya, ya. Illa wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Ya, sederhana Bapak Ibu, wudu, sholat, dapat surga. Ini Rasulullah yang tidak berbicara kecuali itu wahyu dari Allah. Tapi pertanyaan kita, sebatas mana kualitas wudu kita? Sebatas mana sholat kita? Karena sholat itu setidaknya ada 5 golongan manusia dalam sholat. Ada orang yang sholat tetapi dia tetap disiksa oleh Allah. Ada orang yang sholat tetapi dia tidak dapat pahala dari Allah, hanya dapat ampunan. Pahala tidak, kenapa? Dapat ampunan saja. Karena ketika dia sholat Allahu Akbar, pikirannya langsung jalan-jalan, mikirin masakan, mikirin anaknya, tapi dia berjuang. Astagfirullahaladzim. Pernah gitu Pak? Pernah ya? Pernah apa sering? Sering ya. Susah memang hari ini ya. Hari ini ada TV, ada handphone ya. Allahu Akbar. 5 menit lagi sinetron gitu kan. Banyak pikiran. Tapi dia berusaha untuk membuat sholatnya itu menjadi khusyuk. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi, balik lagi ke bacaannya. Nah, usaha dia untuk memerangi pikiran-pikiran yang ada di kepalanya ini, itu diganjar oleh Allah dengan diampuni dosa, tetapi pahala sholatnya belum dapat pahala sholat. Gitu. Makanya Allahu Akbar, sampai ada yang lupa bacaannya. Ya, pernah nggak doa iftitah tapi bacanya doa tahiyat akhir? Pernah? Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Pernah? Hayya. Ya kan gitu. Orang dulu ketika wudu itu sudah ingat, sudah menghadirkan dalam hatinya, ya Allah, aku sedang melakukan wudu. Gitu. Makanya surga jaminannya. Ya. Ini ya Allah, sholat kita ini mudah-mudahan Allah terima ya. Sudah sekian puluh tahun kita sholatnya. Ini dimulai dari wudu Bapak Ibu. Coba lihat jari-jari temannya, ada nggak yang masih panjang kukunya? Ada? Hati-hati ya. Kata Rasulullah, ada 5 fitrah yang harus kita jaga, harus kita perhatikan. Di antaranya kuku. Kuku itu kalau udah lewat 40 hari maksimal harus dipotong. Ada setan iblis yang duduk di sini. Kalau kita wudu ndak masuk airnya di sini, wudu kita ndak sah. Kebayang nggak ibu-ibu setiap bulan harus mandi
wajib karena haid. Setiap kali mandi dia nggak teliti, kukunya panjang sehingga air nggak masuk. Berapa tahun dia lakukan itu, berapa tahun sholatnya tidak sah, hidup dalam junub. Ya, sholat dosa karena dalam keadaan junub, ya kan? Nah, maka di sini insya Allah kita bahas sedikit demi sedikit nanti. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Jadi wudhu yang sempurna, sholat 2 rakaat wajib dapat surga kata Rasulullah. Qala faqultu ma ajwada hadza. Tiba-tiba dia mendengar ada orang lain berkata, ada yang lebih dahsyat dari itu. Dia kan katakan Masya Allah bagusnya sabda Rasulullah. Dia dengar yang sebelum itu lebih dahsyat lagi. Dia tahu ternyata yang mengucapkan itu Umar bin Khattab. Kata Umar, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighu wudu'a summa yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyihi masya'a. Kata Umar bin Khattab, Uqbah, ente kan telat datangnya, barusan datang kan? Iya, makanya jangan telat kalau kajian. Iya, dia dapatnya yang akhir. Kata Umar, yang ente dengar itu belum seberapa, ada yang lebih dahsyat lagi. Sebelum ente datang, kata Umar, ada yang lebih dahsyat. Lah apa? Begini loh kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian wudunya disempurnakan. Setelah dia berwudu, dia berdoa. Doa setelah wudu. Ya. Maka kalau dia wudu kemudian berdoa, kata Umar, tidak hanya masuk surga kata Rasulullah, tetapi ke-8 pintu surga akan dibukakan untuknya. Masuk dari yang mana saja mau. Makanya kitab ini diberi judul Pahala Dahsyat di Balik Amalan Ringan. Wudu itu sejak kecil sudah kita lakukan. Doa wudu sudah kita hafal. Cuman kadang-kadang kita ini lupa. Habis wudu karena terbiasa doa dalam hati, seringnya lupa. Yang sering kita lupakan banyak. Nanti di akhirat Bapak Ibu, kita ini sangat membutuhkan syafaat Rasulullah. Di antara cara mendapatkan syafaat Rasulullah, selain kita berselawat, caranya adalah menjawab azan dan berdoa setelah azan. Pertanyaan kita, waktu azan subuh kita di mana? Hah? Ada yang di masjid, alhamdulillah. Jawab azan enggak? Doa enggak setelah azan? Enggak, berarti subuh tadi sudah lewat. Waktu azan zuhur kita di mana? Sawah. Jawab azan? Tidak. Doa setelah azan? Tidak. Asar kita di mana? Azan berkumandang? Sawah. Jawab azan? Enggak. Jawab doa? Enggak. Maghrib azan masih di kamar mandi. Ini Rasulullah sudah kasih dalam hadisnya, ya, wajabat lahu syafaati. Orang yang menjawab azan, berdoa setelah azan, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Tapi kita sia-siakan amalan-amalan yang seperti ini, yang sesungguhnya walaupun kita tidak keluar rumah, surga itu sudah mampu kita hadirkan di depan mata kita. Gitu. Ya. Nah, ini yang maksud kami Bapak Ibu. Dan yang sering juga kita lupakan, nanti ada bab zikir Bapak Ibu. Ketika masuk dalam bab zikir itu, ya Allah, ya, ada enggak di antara kita sehari melakukan 1000 dosa? 1000 kemaksiatan, ada enggak? Rasanya enggak ada sampai 1000 ya. Enggak ada. Kita sering menghitung kalau orang tukang bangunan itu sehari dapat berapa Pak? Gajinya 100. Makan sehari berapa kali? Bapak Ibu, kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Mandi sehari berapa kali? 2 kali. Ganti baju sehari berapa kali?
1 kali. Masya Allah hafal tahu semua ya. Sedekah sehari berapa kali? Hah? Dosa berapa kali? Berkali-kali. Kita jarang menghitung yang baik. Yang itu saja yang urusan dunia yang kita hitung. Makanya Rasulullah hadirkan Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Dibaca Pak Bu, ini khasiatnya luar biasa dalam bab zikir. Zikir-zikir yang diajar, bahkan orang yang terbiasa membaca surat atau ayat kursi setelah sholat, sebelum dia tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, dia terbiasa membaca ayat kursi, jaminannya surga. Sayang, habis sholat kita buru-buru, iya kan? Jangankan zikir, langsung buru-buru, apalagi anak muda langsung buka handphone. Padahal amalannya sederhana. Ayat kursi berapa menit? Gak sampai 5 menit. Tapi kata Rasulullah surga. Surga. Masalahnya kita ini menghadirkan waktu untuk sholat di sisa-sisa waktu. Yang kedua, kita kalau sholat suratnya surat itu saja. Qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin di luar kepala. Makanya kita tidak merasa sholat. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad, kita nggak menikmati sholat. Ganti-ganti bacaannya, ganti-ganti. Walaupun surat-surat pendek atau beberapa ayat, tapi diganti. Sehingga ketika kita sholat, kita takut salah, kita menghadirkan ayat yang baru. Tapi kalau bacaannya setiap kali sholat pasti suratnya itu, makanya kita tidak bisa menikmati sholat. Yang kedua, kalau sudah begitu suaranya agak diangkat sedikit, gak bisa ngerasakan sholat, maka diangkat sedikit suaranya dalam sholat. Itu untuk menghadirkan khusyuk. Tapi jangan pejamkan mata. Belajar untuk tidak memejamkan mata. Nanti kita terbiasa, gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik sekali, ya. Sangat menarik. Wudu dan sholat. Nah, kalau berbicara masalah wudu berarti kita berbicara masalah air. Air untuk kita berwudu itu kan ada 4. Ada suci mensucikan, ada mutlak ya, tidak makruh, ada suci dan mensucikan tapi makruh. Kenapa makruh? Yaitu air yang dipanaskan di bawah matahari di tempat yang terbuat dari tembaga. Itu di daerah-daerah panas di Saudi. Kalau jenengan pernah haji atau umroh, buka keran mau wudu, airnya hangat bahkan panas, itu hukumnya makruh. Lah kenapa makruh? Karena bisa menyebabkan penyakit kulit. Islam Bapak Ibu memperhatikan sampai masalah kulit. Kalau kita gunakan ada penyakit kulit. Kenapa? Nanti penyakit kulit itu bisa menjadi salah satu sebab dibolehkan kita menuntut cerai suami atau istri. Sebelum nikah punya penyakit kulit di punggungnya, di dadanya atau di pahanya, ya kan? Itu misalkan panu, tapi panu yang besar, ya bukan. Kalau kecil-kecil nggak masalah, ya kan? Kusta atau gatal-gatal yang merebak kemana-mana, muka sih kinclong Pak, ya. Tangan putih, tapi dalamnya. Begitu dia mau nikah dan dia tidak jujur kepada calon suaminya, dia sembunyikan itu. Setelah selesai ijab kabul, orang pada pulang, mau malam pertama, sudah sholat sunnah, sudah berdoa dan didoakan di atas kepalanya, sudah siap-siap. Begitu melihat tubuh istrinya, dia langsung berucap Astaghfirullahalazim, karena penyakit yang terdapat di bagian paha. Maka boleh suami langsung menceraikan istri. Hilang nafsunya, hilang syahwatnya karena melihat penyakit itu. Sebaliknya istri juga sama. Begitu mau malam pertama melihat suaminya penuh di antara penyakit kulit itu adalah tato. Tato itu bisa dikategorikan penyakit kulit. Kenapa? Karena
orang yang mentato dan minta ditato dua-duanya terlaknat dan ahli kalau tidak bertaubat. Allah laknat. Ya. Boleh nggak minta cerai? Boleh. Begitu. Makanya Islam menjaga, karena ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Jangan kau pakai air panas ini untuk berwudu. Nanti kau kena belang-belang nanti. Nanti kau kena panu nanti kau kena penyakit gatal-gatal. Islam menjaga. Ada yang ketiga, air mustakmal, suci tapi tidak bisa dibuat bersuci. Nih rame nih orang sebanyak ini berwudu. Airnya ditadahi, dikumpulkan di ember. Air itu suci enggak? Suci. Boleh enggak buat masak nasi? Boleh enggak? Boleh. Kalau mau. Enggak kecampur sama ludah, enggak kecampur sama kumur-kumur. Itu bekas murni berwudu. Itu suci tapi tidak mensucikan. Buat ngepel boleh, buat cuci baju boleh. Nah, kapan dia bisa digunakan kembali? Kalau kita kumpulkan ternyata orang yang kemarin waktu acara TPA itu katanya yang hadir ribuan. Semua berwudu, dikumpulkan airnya dapat 25 ember. Itu kan air mustakmal yang sudah digunakan, yang tidak bisa menjadi atau mengangkat hadas lagi. Kalau dikumpulkan, setelah dikumpulkan ternyata banyak, menjadi 2 kula atau 216 liter. Dikumpulkan semua, maka air yang mustakmal itu menjadi air suci dan mensucikan. Atau air najis masuk ember karena airnya sedikit, kena najis, maka jadi najis airnya. Bagaimana cara mensucikannya? Tadi tambahin lagi dengan air yang banyak sampai 2 kula. Atau semua ember, kita punya 20 ember tadi, ya kan? Semua kena najis. Ya Allah, belum berwudu lagi, ember kena najis semua. Gimana cara mensucikannya? Maka kita ambil tempat yang besar, semua ember kita gabung jadi satu. Gabung jadi satu. Setelah digabungkan lebih dari 216 liter. Artinya sudah menjadi air yang banyak. Lihat, warnanya masih bening, tidak ada aroma, rasanya biasa. Maka air yang najis tadi setelah dikumpulkan jadi suci. Ustadz, bagi-bagi lagi, masukkan ke ember lagi, boleh nggak? Boleh. Fikih, wudhu kita biar sempurna. Pelajari karakter air. Air yang boleh digunakan berwudu, air yang tidak boleh digunakan berwudu. Gitu. Belum lagi anggota-anggota tubuh kita. Gitu, ya. Wudu di kamar mandi, bagaimana caranya? Berdoa di kamar mandi, ya kan? Boleh nggak kita baca bismillah di kamar mandi? Bapak Ibu, dulu kamar mandinya pisah. Tempat buang hajat sendiri, mandi sendiri. Tapi hari ini nggak dipisah. Jadi satu. Boleh nggak wudu di dalam kamar mandi? Bapak Ibu, jenengan habis mandi wajib atau habis mandi sunnah, terus wudu di dalam kamar mandi, boleh nggak? Boleh, selama tidak di atas tempat kita buang hajat, ya. Apa namanya, kloset? Nah di sini yang nggak boleh. Tapi begitu kita pindah, kan biasa ada keran lagi, ya kan? Pindah, kalau nggak ada keran, ambil dari bak, kita berwudu di sini, itu boleh. Bahkan berdoa dalam hati boleh. Ada yang mengatakan ulama bahkan membaca dengan bacaan yang lirih boleh, karena yang dilarang itu adalah di atas, tapi afdolnya untuk berdoa di luar. Gitu. Ya. Wudu nggak pakai baju boleh nggak? Wudu sambil ngobrol boleh nggak? Oh ya Allah, ternyata wudu saja banyak ya yang harus kita pelajari. Wudu itu ada membasuh, ada mengusap. Membasuh itu pakai air. Saya lihat beberapa orang wudu begini. Mohon maaf, ya. Wudunya ngambil air dia, tapi airnya dibeginikan.
Ya. Ini bukan membasuh. Kalau membasuh itu pakai air, ya, pakai air. Makanya hati-hati. Dan bahkan kalau subuh khususnya, ini mata kita ini takut ada bekas kotoran, air mata ya, diginikan, biar nggak menghalangi. Rasulullah itu bangun tidur ngucek-ngucek begini sunnahnya. Bangun tidur bukan pakai tangan begini, tapi pakai begini, ngucek-ngucek. Ya, matanya. Iya. Nah, maka hadis Rasulullah SAW, kalau orang berwudu itu segala kotoran, segala dosanya itu habis, luntur, berjatuhan bersama air yang jatuh. Apa yang kita lihat dari wajah kita, apa yang kita dengar dari telinga kita, apa yang kita ucapkan dari lisan kita, begitu kita berwudu, semua dosa-dosa itu gugur. Gitu, ya. Salat apalagi, ya? Salat apalagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal 5 menit ke depan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan monggo terkait wudu, terkait air, terkait apa, masalah terkait dengan masalah fikih boleh, ya. Nah, kami akan tutup dengan salat, ya, singkat saja tentang salat, ya. Tentang salat. Karena ini terkait 2 hal ini. Surga ini ada 2. Sempurna wudunya, kemudian sempurna sholatnya. Sempurna wudu, sempurna sholat. 1, kalau dia setelah wudu tadi tanpa doa, setelah wudu wajib masuk surga. Yang 2 ditambahkan oleh Umar dari sabda Rasulullah, setelah wudu dia berdoa, maka dia tidak hanya wajib masuk surga, tetapi boleh milih dari ke-8 pintu surga. Jenengan amalkan, ya, jenengan amalkan. Ini jaminannya surga. Baik, ada 5 golongan manusia dalam sholat. Ya, kami persingkat karena tinggal 5 menit. 1, sholat tapi disiksa. Sholat tidak dapat pahala tapi celaka. Sebagaimana firman Allah, fawailul lil alladzina hum an salatihim, mereka yang salatnya lalai. Ya, lalai itu tidak segera. Sudah azan masih main handphone, sudah azan masih nonton TV, sehingga ketika dia salat belum siap untuk menghadap Allah. Ya, ini yang pertama. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai bilang begini, kalau kalian tidak bisa juga sholat dengan baik, maka ya, kalau kalian tidak bisa sholat dengan baik untuk Allah, maka carilah Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kita belajar sholat itu dari usia 7 tahun. 7 tahun. Kita kan kadang-kadang sedih, Pak. Bangunkan anaknya, nak bangun subuh. Mah ngantuk. Kasihan dia, anaknya masih kecil ya, masih 7 tahun, dikasih selimut lagi. Gitu kan? Begitu sudah mau dekat jam sekolah, nak bangun. Masih ngantuk. Bapak ibunya marah. Bangun enggak? Kamu telat nanti sekolahnya. Kan begitu. Kita lebih takut sekolah daripada neraka. Ini hari ini yang terjadi. Dan hari ini ujian kita besar, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak bisa melewatkan atau menghindari fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda begini. Ya, idza umilatil khati'atu fil ardi kana man syahidaha fakariha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Rawahu Abu Daud wa At-Tabarani. Orang yang menyaksikan kemungkaran kemudian dia tidak mengingkari dalam hatinya. Orang yang menyaksikan kemungkaran, dia tidak mengingkari dalam hatinya, walaupun kemungkaran itu terjadi jauh,
Walaupun kemungkaran itu terjadi di dalam handphone kita, tapi kita tidak mengingkari, maka sama dengan pelaku kemungkaran. Ada TikTok, ibu-ibu goyang-goyang, joget-joget. Kita bukan mengingkari, ikut ketawa. Sama dengan pelakunya, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau ada kemungkaran, walaupun kita tidak menyaksikan, atau walaupun kita menyaksikan tetapi kita mengingkari, nih kemungkaran depan kita nggak bisa merubahnya, tapi kita ngingkari, kita nggak setuju, ya, nggak setuju, maka kita terhindar dari itu dan kita tidak termasuk orang yang mendapatkan dosa seperti orang yang mengamalkannya. Bahaya, hari ini kita tidak bisa menghindari itu. Maka hadirkan terus untuk mengingkari setiap keburukan. Yang pertama Bapak Ibu, ya, yang jelas sholatnya tidak diterima, karena ini sholatnya orang-orang munafik. Yang kedua tentunya orang yang seperti ini adalah kalau ada orang sholat masih suka melakukan perbuatan yang berbau kesyirikan. Berbau kesyirikan. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, orang yang mendatangi dukun, orang pintar, itu 40 malam sholatnya tidak diterima. Tidak diterima. Sekarang masih ada enggak kalau mau nikahkan anak minta hari bagus, tanggal bagus? Masih ada? Syirik bukan itu. Sholat kita enggak diterima. Hati-hati. Makanya dikarang sebuah kitab, ada kitab. Lawan dari kitab ini, bukan lawan dalam artian kalau ini kan pahala besar, kalau itu kan dosa besar. Dosa yang dianggap biasa. Itu dosa itu balasannya semua neraka, siksa neraka. Bahkan sebagian dosa itu disebutkan dosanya itu balasannya di akhirat. Salah satu yang kita anggap biasa adalah bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram. Bukankah kita menganggap biasa salaman antara laki dan perempuan? Betul. Itu dosanya tidak hanya disebutkan neraka, tapi ada proses bagaimana siksanya itu disebutkan. Tapi kita anggap biasa. Mendatangi dukun kita anggap biasa. Padahal dosanya na'udzubillah belum sampai 40 hari kita sudah makan harta haram lagi. Belum sempat 40 hari kita sudah ambil riba lagi. Jadi kapan ibadah kita diterima? Itu. Ya. Yang kedua, kita percepat saja. Karena waktu kita ya sudah mau habis. Tadi itu sholat orang yang sholat tapi disiksa. Yang kedua, sholat tapi dihisab. Artinya sholatnya tidak sempurna, ya. Mulai dari wudhunya dia tidak sempurna, sholat itu hanya ikut-ikutan saja. Maka sholat orang yang demikian itu kata Allah merintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, sekarang cari tambahan untuk menyempurnakan sholatnya. Dari mana ya Allah? Dari sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah mutlak, itu fungsinya untuk menutupi kekurang sempurnaan sholat wajib kita. Dicari, oh ada, maka dihitung sempurna. Seorang khalifah Harun ar-Rasyid itu sehari semalam melakukan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat. Kenapa? Khawatir sholat wajibnya belum disempurna. Yang ketiga kita percepat. Sholat hanya menghapuskan dosa, tapi belum dapat pahala. Kita tadi sudah sampaikan, ya, hanya mendapatkan penghapusan dosa. Kenapa? Karena begitu dia takbir Allahu Akbar, pikirannya jalan-jalan, ya. Habis ini ke Tawangmangu, habis ini ya gitu ya. Nah, tapi dia lawan terus, setiap kali ingat astagfirullahaladzim, baca Quran lagi astagfirullah. Nah, usaha dia melawan pikiran inilah diganjar Allah dengan diampunkan dosanya. Tapi secara pahala sholat belum didapat. Makanya kalau di dalam Al-Quran disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita belum bisa
dengan sholat ini mencegah keburukan, perbuatan keji dan mungkar, berarti sangat mungkin sholat kita ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Maka Al-Quran memberikan solusinya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hadis memberikan solusinya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kesalahan, segera hapus kesalahan itu dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Kalau keburukan itu dilakukan dengan lisan, ngomongin orang, ngomong jorok, ngomong kotor, maka segera perbaiki dengan amalan yang baik lewat lisan. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub. Kalau itu keburukan dari anggota tubuh kita, badan kita, maka kebaikan yang harus kita lakukan melalui tubuh kita, badan kita. Kalau keburukan itu berasal dari harta kita, maka kebaikan yang harus kita lakukan juga dari harta kita. Begitu ulama menjelaskan. Maka sholat kita kalau sudah baik, benar, insya Allah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sholat diberi pahala. Nah, ini betul-betul nih, sholat dapat pahalanya nih. Ampunkan dosa, pahalanya dapat. Karena tadi wudunya sempurna, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Ya, dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah hay'ah. Ini kalau dijelaskan panjang, tapi penting. Nanti insya Allah minta ke Ustaz Sanif karena beliau yang megang fikih di sini. Itu luar biasa Bapak Ibu kalau kita bahas itu, ternyata ya Allah sholat saya selama ini sepertinya begini. Kita bisa menakar sholat kita, ya. Maka disinilah Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk, dia akan menjadi ahli surga. Yang terakhir, sholat dan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dosa diampunkan, pahala dapat, dan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah atau mintalah bantuan ya dengan melalui sabar dan sholat. Maka begitu ada masalah, Allahu Akbar, 2 rakaat, masalahnya selesai. Jadi jenengan jangan heran kalau melihat ulama, orang-orang soleh, ya, dia ada masalah, dia nggak datang ke orang-orang penting, nggak datang kepada siapa, dia melakukan sholat 2 rakaat, urusannya selesai. Ini tingkatan yang tertinggi yang kalau kita tidak latihan ini sulit. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 1 hadis dari rangkaian hadis-hadis yang memotivasi kita untuk terus menjaga amalan aktivitas keseharian kita, tapi jaminannya surga. Sebagai penutup, maka kami minta kepada kita semua menyadari tentang tanggung jawab kita, bahwa kita semua adalah da'i, bahwa kita semua adalah melambangkan dan mengabarkan kepada dunia Islam itu adalah seperti ini. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Jadi ayat ini mengajarkan kita ngaku-ngaku muslim nanti saja, tapi perlihatkan dulu keislaman kita dalam adab dan kepribadian kita. Ini cerita sebagai penutup pertemuan kita di pagi hari ini. Di Timur Tengah ada 2 orang remaja, dua-dua berangkat ke Amerika. Saya tidak tahu ini sudah saya sampaikan atau belum. 1 untuk bekerja, 1 untuk kuliah. 1 untuk kerja, 1 untuk kuliah. Kedua-duanya muslim. Berangkat mereka di sana, yang kerja ini sangat menjaga keislamannya, sangat menjaga akhlak adabnya. Adapun yang kuliah ini akhirnya terbawa dengan kebiasaan mahasiswa yang ada di sana. Akhirnya dia bergaul bebas, kumpul kebo, berzina, minum, dan seterusnya. Tibalah waktu, kami persingkat, kedua-duanya pengen menikah.
Kedua-duanya ingin menikah. Yang satu yang kerja ini dia punya teman kerja satu kantor tapi non muslim. Tiba-tiba dia sampaikan, "Mbak, mau nggak nikah sama saya?" Wanita itu heran sekaligus protes. "Ente mau nikahi saya? Kamu kan nggak pernah ngajak saya keluar, nggak pernah ngajak saya jalan-jalan, nggak pernah terus disebutkannya adat kebiasaan orang sana." Maka laki-laki ini bilang, "Mbak, tahu nggak? Islam itu sangat menjunjung tinggi. Islam itu sangat menghargai wanita. Bagaimana caranya? Dengan tidak mengganggu mereka, dengan tidak mengajak jalan malam-malam dan seterusnya." Akhirnya dia bilang apa? "Oh begitu, emang agamamu apa? Islam. Kalau begitu kasih saya buku tentang Islam." Dikasih. Yang satu lagi yang pacaran tadi, lalu kemudian dia bilang apa? "Mau nggak engkau menikah denganku? Tapi syaratnya bapakku minta aku nggak boleh menikah kecuali dengan sesama muslim." Waduh, kata perempuannya, "Emang Islam gimana?" Dah, tak kasih buku, dikasih buku. Singkat kata, dua-dua wanita ini membaca kitab tentang Islam dan Allah kasih hidayah, keduanya masuk Islam. Keduanya masuk Islam. Yang bekerja menikah, hidup bahagia, menjalani rutinitas aktivitas Islam dengan cara sempurna, bahkan sempat dan bisa mengislamkan mertua, orang tua perempuan ini dengan adab kepribadian di rumahnya. Padahal dia tidak pernah menyebut tentang Islam, mendakwakan Islam, tidak, tapi dengan perbuatan. Sedangkan yang pacaran tadi, wanita ini setelah masuk Islam, laki-laki itu senang. "Alhamdulillah, aku bisa nikah dengan pacarku." Setelah mendengar dia masuk Islam, mau dilamar dan mau dinikahi. Apa jawaban perempuan itu? "Tidak, aku tidak akan menikah denganmu karena kamu bukan seorang muslim." Lah kenapa? "Muslim tidak pernah berzina, kamu sering menzinaiku. Muslim tidak boleh minum khamar, kamu sering minum khamar. Muslim tidak begini, muslim." Semua disebutkan. Akhirnya wanita yang masuk Islam ini tidak jadi menikah dengan laki-laki muslim yang berasal dari Timur Tengah. Artinya apa Bapak Ibu? Islam itu tergantung bagaimana cara kita menampilkan Islam di hadapan orang lain. Jadi sangat wajar orang Barat, orang Eropa semua takut dengan Islam karena yang ditampilkan oleh media itu tentang bagaimana kerasnya Islam, bagaimana Islam ini begini dan begitu. Kami dulu jujur Bapak Ibu, saya waktu masih kuliah di Damaskus, saya paling tidak suka dengan wanita bercadar. Ada alasan kenapa pada waktu itu setiap kali ada pemboman, ada apa di Indonesia, ada kasus yang dianggap teroris, selalu istrinya bercadar. Dan ternyata saya terjebak dalam dakwah mereka. Memang begitu mereka bikin sehingga kita benci dengan keislaman. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya baru sadar, ya Allah, itu semua fitnah, permainan media, permainan mereka. Makanya kalau jenengan perhatikan, kalau ada kasus persidangan di mahkamah, selalu mau dia Kristen mau dia Islam disuruh pakai peci, yang perempuannya disuruh pakai kerudung. Padahal sebelum melakukannya mereka nggak pakai peci, nggak berkerudung. Selalu Islam dipojokkan. Artinya apa? Saatnya kita beramal dengan terang-terangan. Perlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Apa yang kita mampu kita lakukan, berjuang bersama-sama. Jangan sampai kita merasa diri kita paling baik sehingga membuat jarak antara satu sama lain. Lalu kemudian orang melihat, wah, sesama Islam saja begitu, gimana dengan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sudah lewat 13 menit. Demikian dari kami. Dan kami akhiri setelah kami kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasir. Dumateng Al-Ustaz Dimyati LC kang sampun ngaturaken tausiah luar biasa, subhanallah. Kita dipun emetaken kalih amalan-amalan